Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang homomorfisme, ya. Jadi, yang video-video sebelumnya kalau belum belajar, mohon dipahami ya, karena ini saling berhubungan, oke? Nah, apa sih homomorfisme itu? Sebelum belajar lebih lanjut tentang homomorfisme, jadi kita akan membandingkan dua grup, oke? Motivasinya yaitu membandingkan dua grup. Pertama, saya mempunyai grup bilangan bulat, ya. Jadi, grup pertama adalah grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Kemudian, grup yang kedua yaitu bilangan bulat dengan modulo 2. Oke. Nah, kalau grup yang pertama, dia kan apa sebutannya? Infinite group ya. Kalau grup yang kedua adalah finite group. Ini operasinya juga sama ya, penjumlahan. Nah, sekarang kalau infinite group itu kan berarti tak terbatas jumlah anggotanya. Kalau finite group kan terbatas. Ya. Nah, di bilangan bulat ini terdiri atas bilangan genap dan bilangan ganjil toh. Ya. Nah, kita lihat operasinya itu kan penjumlahan. Sekarang kalau bilangan genap dijumlah dengan bilangan genap, itu kan hasilnya tetap bilangan genap ya. Nah, kalau genap ditambah ganjil, hasilnya pasti ganjil kan? Kalau ganjil ditambah genap, hasilnya juga ganjil. Nah, kalau ganjil ditambah ganjil, pasti hasilnya genap dong. Ya, itu kalau di bilangan bulat ya, kan terdiri dari bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, gimana kalau di modulo 2, di bilangan bulat modulo 2, di bilangan bulat modulo 2, misalkan yang pertama kan bilangan di modulo 2 itu kan terdiri dari anggotanya itu yaitu 0 dan 1 kan, ya. Jadi kalau di bilangan bulat genap ditambah genap sama dengan genap. Berarti kalau di modulo 2 genap itu kita anggap 0. Kalau ditambah 0 maka ekuivalen hasilnya juga 0 kan? Ya. Kalau 0 ditambah 1, satunya kita anggap ganjil ya. Iya kan ganjil kan angka 1. Berarti kan ekuivalen dengan benar dengan 1. Kalau ganjil ditambah genap berarti 1 ditambah 0. Maka dia ekuivalen dengan 1. Nah, kalau ganjil ditambah ganjil, 1 ditambah 1 ya ekuivalen dengan genap. 2 kan, tapi ingat ini modulo 2. Jadi hasilnya 0. Nah, dia kan hasilnya tetap genap. Ya kan? Nah, sekarang ya perhatikan lagi. Dari sini ya. Bentar. Dari sini
Ini kan genap ditambah genap, genap. Ya kan tadi 0 ditambah 0, 0. Ya kan? Genap tambah ganjil, 0 ditambah 1, 1. Ya kan? 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1, 0. Nah, dari sini ya, kita kan juga dapat kalau di modulo 2 itu, di modulo 2, di sini di modulo 2, ya, kan juga kita bagi anggotanya menjadi genap dan ganjil ya. Di mana anggota Z2 itu 0 dan 1. Ya kan? Nah, sekarang kalau dilihat ya dari genap, ganjil, ganjil, genap ini dan ini ya, maka akan bisa difungsikan antara Z bilangan bulat ke bilangan bulat modulo 2. Nah, bagaimana bentuk fungsinya? Berarti kan bentuk fungsinya seperti ini. Fungsi dari bilangan bulat dipetakan ke bilangan bulat modulo 2. Ya. Berarti kalau genap dia dipetakan ke 0 ya. Tadi kan bilangan ini, bilangan bulat, tadi kan terdiri dari genap dan ganjil. Ya kan? Nah, kalau genap dia dipetakan ke 0. Berarti kalau ganjil di Z2 yang outanya 01 dipetakan ke 1. Iya, benar sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bagaimana kita membandingkan dua grup ya, bukan dua bilangan. Bilangannya kan sama, bilangan bulat. Sama-sama bilangan bulat, satunya grup yang berbeda yaitu grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Yang kedua, grup bilangan bulat modulo 2 dengan operasi penjumlahan. Saya ulang lagi ya. Nah, di grup yang pertama itu kan dia infinite group, tak terbatas toh jumlahnya. Kalau yang kedua dia finite group, terbatas anggotanya. Maksudnya yang terdiri dari 0 dan 1. Nah, di bilangan bulat itu terdiri dari bilangan genap dan bilangan ganjil. Kalau dioperasikan, bilangan genap ditambah bilangan genap, hasilnya genap. Genap ditambah ganjil, hasilnya ganjil. Dan seterusnya, sampai ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Nah, bagaimana kalau di modulo 2? Di modulo 2 kan anggotanya cuma 0 dan 1 toh. Berarti kalau 0 ditambah 0 ekuivalen dengan 0. 0 ditambah 1 modulo 2, ya tetap jawabannya 1. 1 ditambah 0 modulo 2 sama dengan 1. 1 ditambah 1, nah ini nanti saya tulis modulo 2 ya. Makanya dia hasilnya itu 0. Mod 2. Makanya dia hasilnya 0. Oke, nah setelah ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan antara grup yang pertama dengan grup yang kedua itu dengan suatu fungsi. Nah, kita fungsikan. Fungsi dari grup pertama yaitu bilangan bulat genap. Maaf, bilangan bulat aja. Bilangan bulat, semua bilangan bulat ke bilangan bulat modulo 2. Tadi kan kita bagi bilangan genap itu jadi maksud saya bilangan bulat kan kita bagi menjadi 2, genap dan ganjil. Ya kan? Genap kita fungsikan ke modulo 2 itu kan 0. Kalau ganjil
kita fungsikan ke modulo 2 itu 1. Nah, ini kan fungsinya. Nah, kalau dibalik kira-kira bisa nggak ya? Kalau dibalik, ya jelas tidak sama hasilnya. Oke. Berikutnya, contoh kedua.